Selamat datang di materi pertama mata kuliah teknologi mobile. Untuk mata kuliah ini nanti setiap pertemuan akan ada tugas ya. Tugasnya sederhana aja, nanti cuma mungkin cari informasi di internet atau cari artikel gitu aja. Tugas ini nanti akan saya gunakan sebagai presensi, jadi Anda tidak perlu presensi di ELA, tapi nanti akan saya lihat tugasnya aja. Jadi kalau ada tugasnya berarti ikut begitu ya. Kemudian untuk tugasnya itu biasanya dikerjakan waktunya 1 hari, atas pengerjaannya 1 hari setelah jadwal. Misalnya jadwalnya hari Senin jam 8, tugasnya paling lambat dikumpulkan hari Selasa jam 8. Mungkin itu untuk pengumumannya. Untuk materi pertama yaitu sejarah teknologi seluler. Pada gambar pertama itu bisa lihat ini dibuat sekitar tahun 20-an. Pada zaman dahulu orang sudah memperkirakan bahwa mereka bisa melakukan panggilan telepon dengan teknologi yang sesuai dengan saat itu ya. Jadi seperti telepon yang dipakai di zaman dulu itu. Bahkan orang-orang sudah memikirkan bagaimana mereka berkomunikasi secara wireless, meskipun di sini ada wire-nya sedikit. Mungkin agak aneh ya, antara mikrofon dengan speaker dan mikrofon dengan alat untuk untuk berbicara ini masih pakai kabel, padahal semuanya sudah wireless. Untuk berhubungan dengan orang lain dia nggak pakai kabel, tapi kalau dari mikrofon dan speaker ke peralatannya sendiri masih pakai kabel. Ini sejarah pertama tahun 1940, Perang Dunia Kedua. Perangkat radio penerima dan pemancar pertama yang dipergunakan pada tahun 90 disebut dengan walkie-talkie ya. Walkie-talkie. Jadi seperti namanya kita bisa perkirakan perangkat yang bisa dipakai untuk berbicara sambil berjalan. Perangkat ini dibuat oleh Gavin Manufacturing Company, sekarang Motorola, dengan seri Motorola SCR 300 menggunakan gelombang FM, frekuensi modulasi. Ini ada penerima radionya di sini, kemudian antena, kemudian casingnya dan sebagainya. Di dalamnya ada perangkatnya, kemudian ada sumber dayanya, biasanya baterai itu bukan baterai seperti yang kita kenal ya, masih pakai aki itu, lead acid itu, asam timbal ya. Kemudian perangkat kedua yang juga dipergunakan pada saat itu, yang lebih kecil, ini dipakai untuk para pejabatnya lah. Kalau yang gambar pertama ini untuk para prajurit di lapangan, kemudian yang ini dipakai oleh para jenderalnya lah. Handy-talkie yang pertama ini seperti hanya walkie-talkie yang pertama, itu menggunakan tabung vakum. Tabung vakum itu dipakai sebelum adanya transistor sekitar tahun 60-an. Jadi sebelum ditemukannya transistor mereka pakai tabung, jadi tabungnya besar-besar. Kemudian baterainya sudah menggunakan baterai kering, beda dengan yang walkie-talkie ini pakai baterai basah kayak aki itu. Kalau yang ini aki kering. Kemudian perkembangan berikutnya adalah MTS, Mobile Telephone Service, yang dikembangkan pada tahun 1949. MTS ini sudah menggunakan very high frequency. Very high frequency ini dulu dipakai di siaran televisi TVRI khususnya ya. Anda mungkin sudah nggak kenal TVRI lagi ya. Dulu ada siaran televisi namanya TVRI, tapi sekarang semuanya pakai UHF, ultra high frequency, frekuensi di atas very high frequency. Kemudian untuk ukurannya sekitar 36 kg. Kemudian ada operatornya manual, jadi kalau melakukan sambungan itu operatornya yang menghubungkannya secara manual. Kemudian MTS ini rentan terhadap kepadatan network dan interferensi. Kepadatan network ini artinya adalah bahwa jumlah penggunanya sangat terbatas, hanya berapa saja, karena pembagian frekuensinya masih sangat tidak efisien, tidak seperti sekarang ya. Kemudian
interferensi ini karena dia menggunakan very high frequency ya. Jadi dulu televisi itu juga menggunakan VHF ini, radio juga menggunakan VHF. Jadi ada kemungkinan suara orang yang telepon itu masuk ke radio, gitu seterusnya. Kemudian perkembangan berikutnya adalah MTA, Mobile Telephony System A. Nah, ini merupakan telepon mobil pertama, bukan telepon rumah ya. Ini benar-benar telepon yang diletakkan di dalam mobil. Ini masih menggunakan tabung vakum dengan berat 40 kg. Jadi 2 kali berat karung beras itu ya. Ini tapi sudah dimasukkan ke dalam mobil. Ini masih menggunakan tabung vakum karena masih di tahun 50-an. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah IMDS. IMDS adalah Improved Mobile Telephone System tahun 1965, menggunakan frekuensi VHF low antara 35 sampai 44 MHz, kemudian VHF high 152 sampai 158 MHz, kemudian juga menggunakan UHF ultra high frequency 454 sampai 460 MHz. IMTS ini sudah menggunakan sistem digital meskipun masih tahap awal, karena dia sudah menggunakan transistor. Tahun 65 sudah ada transistor meskipun belum ada IC, jadi integrated circuit itu belum ada, jadi masih menggunakan transistor. Tapi pada saat itu transistor sudah merupakan penemuan yang canggih karena ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum tadi, sehingga ukuran dari perangkat yang diproduksi itu juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan perangkat-perangkat sebelumnya yang masih menggunakan tabung vakum. Kemudian untuk urusan daya juga transistor ini memerlukan daya yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum. Kemudian di sini masih menggunakan transistor untuk proses scanning menemukan channel yang idle. Jadi masing-masing frekuensi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian pada saat user tertentu selesai menggunakan frekuensi yang ditentukan, misalnya frekuensi antara 35 sampai 35,1 sampai 35,3 MHz itu dipakai user 1. Kemudian user 2 frekuensi selanjutnya. Nah, pada saat frekuensi pertama itu kosong, baru kita bisa menggunakan frekuensi tersebut. Jadi bergiliran. Untuk menemukan channel yang tidak dipergunakan sudah menggunakan transistor. Kemudian seperti tadi, channelnya masih terbatas sehingga jumlah penggunanya juga masih sangat terbatas. Kemudian berikutnya adalah konsep seluler. Konsep seluler ini tahun 47 dikembangkan oleh Douglas H. Ring dan W. A. Ray Young dari Bell Labs yang mengusulkan konsep hexagonal cell untuk mobile phone di kendaraan. Ini usulannya tahun 47, tapi teknologinya baru ditemukan 20 tahun berikutnya, tahun 67 berarti ya. Di sini implementasi konsep hexagonal cells awal mengharuskan seorang tetap berada di coverage area selama melakukan panggilan. Jadi pada saat seseorang melakukan panggilan di sel ini, misalnya sel di atas ini, dia tidak boleh pergi ke sel lainnya karena otomatis dia akan terputus panggilannya. Jadi enggak seperti sekarang ya, kita bisa nelpon sambil naik mobil, naik kereta api, itu bisa tetap berjalan meskipun sel yang dipergunakan itu sudah berbeda-beda, sudah berpindah. Tapi pada saat implementasi awalnya, pada saat kita melakukan panggilan, kita harus diam di situ, nggak boleh pergi-pergi. Kalau pergi nanti sinyalnya hilang. Kemudian telepon genggam pertama itu diproduksi juga oleh Motorola tahun 1973 yang didemokan oleh pemilik Motorola. Ini beratnya 1,1 kg. Itu kira-kira sama dengan berat batu bata itu ya, 1,1 kg. Kemudian dimensinya 23 cm kali 13 cm kali 4,5 cm, tebalnya 4,5 cm. Kemudian talk time-nya 30 menit, waktu bicaranya 30 menit, itu cuma ngomong aja. Kemudian ngecasnya diperlukan selama 10 jam. Kalau
dijual sekarang pasti orang-orang ngamuk-ngamuk ya, karena ngecas 1 jam aja sudah dianggap terlalu lama. Berikutnya perkembangan sebelum ini perkembangan telepon genggam itu masih menggunakan jaringan analog ya, jadi frekuensinya masih terbatas. Kemudian sebelum generasi 1G pertama ini, generasi 1G itu telepon genggam ini dianggap sebagai generasi 0G. Generasi 1G ini merupakan jaringan analog seluler pertama. G-nya itu artinya generation ya, jadi generasi. Kemudian jaringan ini masih menggunakan sinyal radio analog. Sinyalnya ya, bukan proses scanningnya. Kalau tadi proses scanningnya sudah menggunakan digital, tapi sinyalnya masih analog semua tadi. Kemudian frekuensi yang digunakan adalah 800 MHz dan 400 MHz. Pertama digunakan di Jepang oleh perusahaan Nippon Telegraph and Telephone tahun 1979. Kemudian diikuti di Denmark oleh Nordic Mobile Telephone NMT tahun 1981. Kemudian baru di Amerika tahun 1983 oleh Motorola Dynatec Mobile Phone. Nanti kita bahas satu persatu tentang generasi telepon seluler ini di pertemuan berikutnya. Ini cuma sekilas saja. Kemudian generasi kedua, sinyal radio yang dipergunakan sudah bersifat digital, jadi jauh lebih efisien dalam penggunaannya nanti. Kemudian perkembangan pertama dimulai dari Maret 1993 menggunakan frekuensi antara 800 MHz sampai 1900 MHz. Kemudian generasi kedua ini juga dikenal dengan perkembangan GSM di Eropa dan CDMA. Jadi di Eropa biasanya menggunakan GSM, kemudian di Amerika menggunakan CDMA. Tapi kalau di Indonesia kita menggunakan dua-duanya pada saat itu, ada yang menggunakan CDMA, ada yang menggunakan GSM. Generasi kedua karena sudah bersifat digital itu sudah mendukung penggunaan SMS. Jadi data yang dikirimkan sudah digital, jadi kita bisa mengirimkan data digital dan bentuk teks itu sudah menggunakan digital. Teknologi 2G ini masih dipergunakan sampai saat ini, masih ada, khususnya di negara-negara berkembang, berflower. Kemudian teknologi 3G generasi ketiga muncul karena kebutuhan layanan data yang semakin tinggi. Jadi generasi kedua meskipun sudah digital, datanya masih sangat terbatas karena kita cuma bisa mengirim SMS saja, file dalam bentuk teks beberapa byte saja. Nah, orang-orang pada saat itu ingin ngirim gambar, ingin ngirim suara, karena dirasa kalau cuma teks saja sudah kurang asik lah. Nah, ini teknologi dikembangkan generasi ketiga muncul karena kebutuhan layanan data yang semakin tinggi, tidak hanya untuk bicara dan mengirimkan pesan teks saja. Sebelum generasi ketiga ini sebenarnya ada generasi 2,5, generasi 2,5G. Ada yang disebut untuk CDMA, generasi CDMA 2000 atau GPRS. Ini ekstensi generasi 2G. Untuk generasi 2,5G ini sudah memiliki sebagian fitur dari generasi ketiga, namun kecepatannya masih terbatas, tidak secepat generasi ketiga. Kemudian generasi ketiga ini merupakan awal dari munculnya media streaming audio, video, televisi pada mobile phone. Kemudian pada akhir tahun 2007 itu sudah terdapat lebih kurang 300 juta pengguna 3G ini. Dan terakhir mode 3G generasi ketiga ini yang juga disebut mobile internet, yang ditandai dengan banyaknya penjualan modem USB, WiFi, ini mendorong munculnya tren penjualan netbook
netbook ini tahun sudah nggak ada ya netbook. Ini adalah laptop dengan kecepatan ala kadarnya tapi bisa dipakai untuk internetan. Nah, itu biasanya ukurannya kecil 10 inch seperti ini. Pada zaman dahulu ini sudah pada tahun-tahun itu banyak sekali penjual yang memproduksi netbook ini, tapi sekarang hampir sudah tidak ada ya untuk netbook. Kemudian generasi keempat, generasi 4G tahun 2009, orang-orang mulai sadar bahwa generasi ketiga masih juga kurang karena semakin banyaknya aplikasi yang rakus bandwidth media streaming ya. Dulu di zaman generasi ketiga, orang-orang itu cukup puas dengan menonton video ukuran kecil. Dulu ada ekstensi 3GP, mungkin masih ada yang tahu. 3GP itu ukurannya kecil-kecil, tapi gambarnya juga minim sekali, kecil banget. Kalau diperbesar sedikit sudah pecah semua gambarnya. Nah, itu karena gambarnya tidak terlalu bagus, itu muncullah teknologi 4G. Karena sekarang kalau kita nonton YouTube di internet itu, kalau nonton video itu mungkin Anda nggak pernah nonton dengan resolusi 240 minimal 480 lah, kalau bisa minimal 720. Generasi keempat ini menggunakan IP network, IPv6, kemudian pelopor dari generasi 4 adalah WiMAX di Korea, kemudian di Indonesia PT First Media. Ini bukan pelopor ya, tapi pertama menggunakan di Indonesia adalah PT First Media. Kemudian Citra WiMAX, ini bagian dari Libo Group, dan juga bagian dari PT First Media. Kemudian 4G ini juga disebut sebagai LTE, Long Term Evolution. Pelopor dari LTE ini di Indonesia adalah PT Internux dengan merek dagang Bolt Super 4G LTE. Jadi masih ada sampai saat ini, yang ini dipergunakan oleh banyak provider: Telkomsel 4G LTE, Bolt Super 4G LTE, XL Hot Rod 4G LTE, Indosat Super L 4G LTE, Smartfren 4G LTE, dan seterusnya. LTE itu sendiri berkaitan dengan perkembangan bandwidth. Semakin besar bandwidthnya untuk musik, video, dan game streaming ya. Kemudian juga untuk Internet of Things, Coffee Maker, Car Engine, dan sebagainya. Kemudian perkembangan bandwidth ini juga berkaitan dengan pesatnya perkembangan developer yang berkaitan dengan bidang ini. Misalnya produsen smartphone, handset, software, khususnya game untuk Android itu kalau Anda lihat di market itu banyak sekali. Kemudian infrastrukturnya, development juga banyak. Kemudian produser chipnya juga banyak. Kemudian konsumennya juga banyak sekali. Itu mungkin materi untuk pertemuan pertama. Untuk tugas silahkan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.